Meski Indonesia pernah dijajah Jepang, namun siapa sangka, NKRI kini justru jadi negara yang lebih susah ditaklukkan. Bahkan, China sampai membandingkan kasta Indonesia dengan Jepang di mata internasional yang kini disetir Amerika Serikat (AS). Sama seperti Indonesia, China juga menentang pembentukan koalisi AUKUS. AUKUS dianggap sebagai tindakan AS mengumpulkan negara-negara lain untuk bersatu melawan China. Terlebih Australia juga bakal diberi kapal selam nuklir yang membuat China makin was-was. China juga lebih khawatir bahwa kapal selam Australia akan memperumit situasi di Laut China Selatan karena tabrakan kapal selam nuklir dan lainnya risiko kecelakaan meningkat, jelas pakar militer yang berbasis di Hong Kong, Song Zongping. Meski tahu kekuatan militer China sulit ditandingi, Indonesia harus menyusun berbagai macam rencana. Tapi satu hal yang China tahu jika Indonesia tak bakal bisa ditekan oleh kekuatan besar dunia menyoal menjaga kedaulatan NKRI. Indonesia memiliki pemerintahan baru yang perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa Indonesia lebih serius menjaga sumber daya alamnya. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan biasanya telah merdeka, tak bisa ditekan, dari kekuatan apapun, apakah itu China atau AS. Beijing lantas mengakui bila modernisasi militer Indonesia lebih baik dari Jepang sekalipun. Jepang walau kuat namun pengerahan militer mereka harus selaras dengan AS. Jepang harus tunduk kepada Amerika Serikat dalam pilihan jalur kebijakan nasionalnya, dan bersedia menjadi pionnya. Ada negara yang diam-diam bangkit, yaitu kekuatan maritim di Asia Tenggara Indonesia. Kekuatan nasional Indonesia yang komprehensif terus meningkat, dan kekuatan ekonominya meningkat, selanjutnya secara alami akan berusaha untuk meningkatkan status militernya, ungkapnya. Dan yang pasti militer Indonesia sulit ditundukkan oleh AS. Indonesia memiliki 900.000 prajurit elit jika tingkat kinerja senjata dan peralatan mereka cukup meningkat. Maka Indonesia akan menjadi kekuatan yang kuat di perairan selatan yang tidak bisa ditaklukkan oleh negara-negara barat, lapor Bilibili.com pada tanggal 24 Juni tahun 2021. China nampaknya harus mewaspadai kemampuan militer Indonesia saat ini. Hal ini karena pakar China memprediksi kebangkitan Indonesia akan terjadi setelah pindah ibu kota negara. China sendiri yakin ibu kota baru Indonesia dibangun dengan sistem pertahanan canggih. Dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan sohu.com pada tanggal 20 Januari tahun 2022, peneliti China rupanya sudah lama pasang mata ke calon ibu kota baru Indonesia, Nusantara. Tak cuma dari pihak China, Jepang sendiri mengakui jika Indonesia merupakan negara yang mampu berdiri di antara dua raksasa dunia China dan Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan oleh mantan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, pada 2021 dalam tulisannya di situs kasumihasekikai.jp. Dalam tulisannya, ia menyebut Indonesia sebagai negara besar yang bisa berdiri di antara China dan Amerika Serikat. Selain itu, ia juga mengungkapkan peran Indonesia yang cukup penting bagi Jepang dan dunia saat ini. Indonesia terletak tepat di tengah jalur laut yang sangat penting bagi Jepang, dan memiliki banyak choke point seperti Selat Malaka. Singkatnya, posisi Indonesia dalam menghadapi konflik semacam itu merupakan isu vital tidak hanya bagi Jepang tetapi juga bagi dunia.